Jam 6, jam 9, atau malah sore hari? Jam berapa semestinya kita harus berjemur? Lalu bagaimana jika saya punya flag, dok? Oke, kita kupas hal ini sampai habis ya. Simak sampai selesai. Cah. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau bahas spesifik soal berjemur. Kok kenapa sih kita ngobrolin itu? Karena memang ini menjadi salah satu hal penting untuk menghadapi situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Jadi memang kondisi Indonesia dan juga dunia saat ini sudah marak sekali dengan virus corona ya. Marak sekali tagar di rumah aja, social distancing, segala macam ya. Ya memang kita sebaiknya menghindari untuk berkerumun. Dan berjemur itu akan berdampak pada imunitas kita ya. Jadi kalau orang pembentukan vitamin D ini dipengaruhi sekali oleh UV. Nah, UV-nya adalah UVB. Cuma permasalahannya ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya UVB ini maksimal di jam berapa? Jadi kemarin saya sempat buka-buka kembali literasi soal pembentukan vitamin D ini, dan memang setelah saya baca-baca beberapa literasi baik dalam maupun luar negeri, kemarin saya baca-baca kembali, di situ dimention memang kondisi ketika kita pagi hari ya, ketika sinar matahari itu baru awal sekali muncul, itu sebetulnya malah justru bukan UVB yang banyak dijumpai, justru UVA. Jadi ketika pertama kali matahari keluar yang nongol, itu yang dijumpai banyak di dalam komposisi dari sinar matahari yang masuk ke bumi itu adalah UVA. Dan justru ini yang lebih berbahaya, justru lebih tidak kita butuhkan dalam artian begitu. Dan UVA ini terkenal dia akan berimbas pada banyak ya, menyebabkan penuaan, dia akan menyebabkan menghajar sampai lapisan yang lebih dalam daripada kulit, kemudian di situ bisa mempromot munculnya flek segala macam. Nah, jadi memang mestinya bukan di jam-jam awal itu. Dan di situ dimention bahwa UVB itu mungkin baru bermakna muncul itu sekitaran jam 9 naik ke atas. Ya, jam 9 naik ke atas, dan memang UVB mulai muncul banyak, tapi juga UVA juga banyak. Nah, inilah kenapa kita berjemurnya juga mungkin tidak boleh lama-lama gitu. Dan dari yang saya baca itu juga di situ paling bagus memang kita berjemur di jam 10. Itu paparan UVB-nya maksimal ya. Dan juga di situ pembentukan optimal ya, kita butuh 10-15 menit aja itu sudah sangat cukup sekali. Jadi nggak usah lama-lama gitu loh. Kok nggak jam 12 dong? Gitu loh. Jam 12 sebetulnya paparan UVB-nya ini lebih strong daripada jam 10. Cuman masalahnya resiko munculnya kanker kulit atau melanoma. Jadi kalau kalian terpapar sinar matahari terlalu lama, itu juga akan meningkatkan resiko munculnya kanker. Itulah kenapa optimalitas atau katakanlah pembentukan vitamin D yang bisa maksimal dan tetap aman itu ada di angka jam 10. Ketika matahari turun ya, pembentukan di jam-jam 10 itu mirip dengan di jam 3, jam 15. Jadi silahkan mau ambil di jam 3 sore atau jam 10 ya. Dan itu bisa dikerjakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak harus tiap hari ya. Cuman yang menjadi soal adalah bagaimana jika kalian ini punya flag? Ini yang menjadi menarik ya. Kemarin beberapa pasien itu yang ada yang nanya, dok ini kan saya suruh berjemur nih. Ini dari imbauan-imbauan dari banyak di sosial media bertebaran, salah satu yang dianjurkan adalah berjemur. Cuma saya ini punya flag. Ini gimana dengan flag saya? Oke. Silahkan tetap berjemur ya. Di jam-jam itu jam 10 atau jam 3 sore sekitar 10-15 menit itu. Tapi kalian jangan lupa menggunakan sunblock atau sunscreen atau tirai ya, dengan nilai SPF yang bagus. Kalau memang kalian punya masalah dengan flek ya, sebaiknya SPF-nya ambil yang SPF 50. Kalau bisa dia physical sunblock, UVA, UVB
ya, yang dia broad spectrum bisa untuk menangkal keduanya gitu, itu sudah sangat cukup untuk melindungi kulit kalian ya. Cuman memang area yang kalian kasih itu muka gitu, dan kalian ketika berjemur silahkan mungkin menggunakan pakaian yang lengannya terbuka, atau mungkin jika kalian bisa di rooftop ya, di tempat-tempat yang bisa terbuka dan mungkin lebih private ya silahkan mungkin menggunakan pakaian yang lebih minim, jadi yang terpapar dan kemudian yang menyerap pembentukan daripada vitamin D tadi adalah area tubuh yang lain gitu, sedang area muka kalian tetap terlindung dengan baik. Boleh lo menggunakan topi atau perlindungan fisik yang lain ya. Kadang kemarin ada pasien yang, "Dok, kalau pakai helm gimana?" Silahkan gitu, jemur pakai helm, tapi kan jadi aneh gitu. Cuma silahkan, saya tidak melarang gitu. Dan ini dioptimalkan seperti itu sehingga imunitas kita tetap baik ya. Vitamin D ini fungsinya banyak loh ya. Dia bisa selain ke imunitas, dia juga bisa untuk pencegahan terhadap risiko kanker. Untuk ibu hamil dia juga bisa untuk tumbuh kembang si kecil. Terus dia juga bisa untuk menurunkan risiko diabetes loh. Jadi cukup banyak fungsi daripada vitamin D ini. Dan semoga kita tetap sehat ya, tetap bisa melalui pandemi ini dengan baik ya. Kita doakan kita lekas berakhirlah pandemi ini dan kita bisa terlepas dari masalah yang kita hadapi bersama, global bersama ini. Oke, mungkin cukup sekian ya yang kita bahas hari ini. Jika kalian senang dengan konten-konten yang saya bikin, silahkan likes, itu adalah bentuk support yang paling ringan ya, yang bisa diberikan supaya saya tetap semangat lagi untuk bikin konten serupa. Dan kalian bisa subscribe untuk bisa mendapatkan informasi terkait medis dan non medis dari Natasha Skincare dengan lebih cepat. Mungkin sekian dari saya, kapan-kapan ketemu lagi. See you on the next video. Ciao.